Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul One Punch Man. Oke teman, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja gaskeun. Keesokan harinya ada sekelompok orang botak yang mengacau di kota. Mereka menyebut kelompoknya sebagai geng surga. Mereka dipimpin oleh orang yang bernama Hammerhead. Ini dia orangnya. Tujuan mereka ialah mewujudkan idealisme, mencari kebebasan agar bisa makan tanpa membayar dan mendapatkan kemerdekaan tanpa bekerja. Lalu mereka pergi menuju rumah orang terkaya di kota yang bernama Zeniru. Kediamannya adalah gedung pencakar langit yang berlambang ketidaksetaraan. Sesampainya di sebuah gedung, ia berpikir bangunan itu semua hasil dari korupsi. Ia pun menyuruh bawahannya menghancurkan gedung tersebut. Namun ternyata mereka salah gedung. Rumah yang mereka tuju masih berada jauh di depan. Di rumah Saitama, ia terbangun karena bermimpi yang aneh. Saat menyalakan TV, diberitakan kekacauan sedang terjadi di kota yang disebabkan oleh kelompok geng surga. Melihat foto orang-orang itu, Saitama sedikit panik karena mereka berkepala botak licin seperti dirinya. Ia pun bergegas mencari kelompok tersebut untuk memperbaiki reputasi sebagai pahlawan. Di tempat lain, pahlawan tanpa SIM sedang menolong anak kecil. Lalu ia melanjutkan perjalanan menuju tempat geng surga. Setelah sampai di sana, orang-orang sangat senang dan menyemangati pahlawan itu. Tapi berpindah pada kediaman Zeniru, ia kebingungan dengan geng surga yang mengincarnya. Lalu seorang ninja modern yang masih mempunyai kontrak dengannya akan membasmi para geng surga. Di sebuah jalan menuju kediaman Zeniru, Sonic menghadang mereka. Sesuai dengan namanya, ia menyerang dengan sangat cepat. Tetapi Hammerhead lebih cerdik dari bawahannya. Ia bisa menyerang balik dengan melemparkan sebuah batu. Di sana, Sonic berhasil menyerang bagian belakang kepala Hammerhead. Sesaat Sonic memberitahukan kemenangannya. Dalam sekejap, Hammerhead sudah menghilang. Hammerhead sangat senang karena ia dilahirkan dengan tulang kepala yang lebih tebal dari manusia pada umumnya. Lalu secara kebetulan ia bertemu dengan Saitama. Ia mengira Saitama ingin ikut bergabung dengan geng mereka. Tentu saja tidak. Tujuan Saitama ialah untuk mencari Hammerhead karena ada masalah pribadi yang menyangkut harga dirinya. Hammerhead tanpa basa-basi langsung menyerang Saitama. Tetapi pukulannya tidak berpengaruh sama sekali. Di sana Hammerhead melanjutkan serangan dengan gaya memutar kedua tangan. Melihat jurus itu, Saitama malah mengingat jurus itu sering ia gunakan saat masih kecil. Untuk itu Saitama masih membiarkannya tetap hidup karena ia berpikir Hammerhead mirip dengannya. Saitama hanya menceramahinya untuk tidak melakukan hal buruk lagi. Setelah itu Saitama bertemu dengan Sonic. Ia tanpa basa-basi menyerangnya. Namun Saitama bisa menahan semua serangannya dengan mudah. Sonic mengira Saitama adalah salah satu anggota geng surga karena kepalanya sama seperti mereka. Saitama meyakinkan bahwa ia bukanlah anggota geng surga. Ia adalah seorang yang menjadi pahlawan karena hobi. Tetapi Sonic sama sekali tidak mengenalnya.
Dan masalah Saitama sekarang adalah ia telah mematahkan serangannya tadi. Hal itu menyangkut harga dirinya. Tentu saja Saitama keheranan mendengar perkataan Sonic. Lalu Sonic menyombongkan kecepatan dan menyerang Saitama. Namun tentu saja hal itu sangat membuat saya juga ikut merinding. Meski dalam keadaan seperti itu, Sonic masih mengancam Saitama. Ia akan mengalahkannya di pertemuan selanjutnya. Setelah itu, Saitama menceritakan semua yang terjadi pada Genos. Dan sekarang ia sedang merenungkan kesalahan terbesarnya. Kesalahan terbesarnya yaitu ia tidak terkenal. Padahal ia sudah 3 tahun menjadi seorang pahlawan dan mengalahkan banyak monster. Namun tidak ada satu orang pun yang tahu tentang Saitama. Seharusnya ia sudah terkenal dan mempunyai banyak penggemar. Genos juga baru menyadari hal tersebut dari berita tadi. Yang melawan geng surga bukanlah Sonic ataupun Saitama, melainkan pahlawan tanpa SIM. Lalu ia menyarankan Saitama mendaftarkan diri ke asosiasi pahlawan. Diumumkan mereka harus mengikuti tes di setiap cabang ujian. Jika nilai mereka melebihi standar, maka akan didaftarkan dalam asosiasi pahlawan dan nama mereka akan dianggap sebagai pahlawan resmi. Lalu jika mereka sudah dianggap oleh perkumpulan itu, maka akan dicap sebagai pahlawan profesional. Di sana Saitama dengan semangat mengajak Genos mendaftar. Data yang terkumpul berjumlah 11.684 peserta. Jumlahnya meningkat 22% dari tahun sebelumnya. Namun mereka tidak bisa senang terlebih dahulu. Meski kuantitas peserta bertambah, maka tidak akan ada gunanya jika kualitasnya menurun. Untuk itu mereka akan membuatnya lebih ketat lagi. Scene berpindah pada tempat ujian fisik. Pada awalnya orang-orang menghina Saitama karena bertubuh kecil. Namun melihat kekuatan Saitama, mereka pun memutuskan untuk mengundurkan diri. Setelah ujian fisik dan materi selesai, Saitama merasa semua ujiannya terasa sangat gampang. Jika mereka mendapatkan nilai di atas 70, maka mereka akan lulus. Dan 1 jam kemudian, Genos berhasil mendapatkan nilai 100 dan langsung diakui sebagai pahlawan kelas S. Sebelum itu, Genos ditanyai apakah ia menghancurkan rumah evolusi. Genos mengatakan memang benar ia yang melakukannya. Orang-orang dari asosiasi telah menyelidiki rumah evolusi yang dianggap berbahaya. Karena Genos telah menghancurkannya, ia pun mendapatkan peringkat S. Namun untuk Saitama, ia malah mendapatkan peringkat C dengan nilai 71. Lalu mereka dipanggil untuk menghadiri seminar peserta. Di sana pahlawan kelas A yang menjadi wakil seminar, ia bernama Snake. Ia memberitahu mereka untuk terus berjuang meski mendapatkan nilai kecil. Tetapi Saitama malah memikirkan makanan untuk nanti malam. Saat berjalan pulang, ia dicegat oleh Snake. Ia berniat menghancurkan anak baru dan banyak pahlawan yang tidak senang peringkatnya dilampaui. Untuk itu, ia mewakili pahlawan lain untuk menghancurkan Saitama. Namun keesokan harinya di sebuah tempat yang jauh dari kota, Genos meminta Saitama untuk melatihnya. Sekaligus ia mencoba senjata baru yang ia dapatkan.
Meski Genos sudah mengeluarkan beberapa serangan, Saitama masih tidak melakukan perlawanan. Genos meminta Saitama untuk bertarung sungguh-sungguh hingga ia tidak bisa bertarung lagi. Ia berpikir mungkin akan mendapatkan suatu rahasia dari pertarungan itu, tetapi Genos malah mendapatkan kejutan dari Saitama. Di saat itu juga Genos tersadar meski ia berlatih sekeras apapun, ia belum punya bayangan kapan kekuatannya akan menyamai Saitama. Kasta mereka terpampang sangat jauh. Setelah itu mereka bersantai di sebuah kedai udon. Tidak lama datang seorang pahlawan kelas A peringkat 1. Namanya adalah Amaimas. Kedatangannya ke sana, ia hanya ingin berbicara empat mata dengan Genos. Ia memberitahu sebagai pahlawan profesional, Genos harus jadi simbol keadilan yang menawan. Itu adalah salah satu prinsipnya. Lalu ia menanyakan pengalaman Genos saat ujian masuk. Genos menjawab ujiannya hanya membuang waktu saja. Ia sangat siap jika Amai ingin bertarung dengannya, tetapi Amai menahan Genos untuk tidak terlalu berapi-api, karena jika berlebihan ia akan terbakar. Setelah 5 hari berlalu sejak mereka resmi menjadi pahlawan, namun belum ada kejadian besar sampai saat ini. Dan karena alasan tertentu, Genos jadi tinggal di rumah Saitama. Di sana, Genos mencatat semua posisi yang Saitama lakukan. Saitama merasa sangat kesal pada pemikiran Genos, padahal tidak ada satu hal pun yang bisa ia ajarkan padanya. Bahkan sekarang ia merasa tidak senang karena telah menipunya. Ia kebingungan dengan cara teknik berlatih ataupun cara latihan untuk Genos. Genos memberitahu Saitama, pahlawan kelas C yang menganggur selama 7 hari, maka akan dihapus dari anggota kepahlawanan. Tentu saja hal itu membuat Saitama sangat panik. Dan juga Genos memberitahu tugas pahlawan kelas C biasanya mengejar pencuri, perampok, penjamret, dan begal. Dan kebanyakan kelas C harus tetap aktif bertugas. Sedangkan Saitama hanya bersantai saja menunggu berita di TV. Mendengar semua itu, Saitama dengan cepat mengganti pakaian untuk mencari penjahat. Ia berlari ke seluruh penjuru kota. Namun sampai sore hari, ternyata kotanya aman-aman saja. Keesokan harinya, Saitama kebingungan karena batas harinya sekarang dan kotanya masih aman saja. Tiba-tiba seseorang melemparkan sebuah kunai. Ternyata ia adalah Sonic. Selama ini ia sudah mencari-cari Saitama dan akhirnya menemukannya. Tetapi Saitama malah mengabaikannya karena sekarang ia sedang sibuk. Karena kesal diacuhkan begitu saja, Sonic dengan cepat menyerangnya. Lalu seorang wanita meminta bantuan pahlawan lain mengatasi orang yang berbahaya. Saitama mengira mereka menuduh Sonic sebagai orang jahat, dan ternyata mereka malah menuduhnya. Wanita itu mengatakan sejak kemarin Saitama berkeliling kota dengan ekspresi wajah yang menakutkan dan mencurigakan. Di sana Saitama mencoba menjelaskan ia adalah seorang pahlawan, namun mereka belum pernah bertemu pahlawan seperti dirinya. Ia mengolok-olok Saitama apa ia akan mengamuk. Tidak lama Sonic menyerang Tank Top karena dianggap sebagai pengganggu. Lalu ia menyerang kemana saja seenak jidatnya. Saitama sangat kesal karena selalu ada orang yang mengganggu waktunya mencari orang jahat. Tiba-tiba ia terpikir Sonic juga termasuk orang jahat. Jadi dengan begitu ia telah melakukan tugasnya. Scene berpindah pada kota Z yang disebut kota hantu. Terlihat satu monster yang berkeliaran. 2 orang pahlawan kelas A yang ditugaskan secara kebetulan bertemu dengannya. Di sana mereka bisa dikalahkan monster itu dengan mudah. Lalu terlihat kepulangan Saitama setelah berbelanja. Monster itu tanpa basa-basi langsung mengerahkan tentakelnya. Namun ia berakhir di panci rebus.
Di tempat asosiasi pahlawan, mereka menerima laporan kehilangan jejak dari monster tadi, dan kedua pahlawan tadi berhasil diselamatkan. Di sana mereka menemukan sesuatu yang mengerikan, yang mereka tidak tahu itu adalah bekas tampolan Saitama. Dengan kejadian itu, diberitakan kota Z adalah kota di mana monster-monster yang sangar berkumpul, dan kota paling mengerikan itu adalah tempat di mana Saitama tinggal. Oke dulur, kita lanjutkan cerita anime ini di video selanjutnya. Jika ada kritik maupun saran silahkan di kolom komentar. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.